Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Pratama dari kelas TI 17 Science Shift. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ujian akhir semester dengan mata kuliah Jaringan Saraf Tiruan dengan nama dosen Pak Muhammad Iqbal Julhaq, Eskom Mkom. Langsung saja kita menuju ke soal part 2 di nomor 1. Arsitektur multilayer persekton yang dibangun adalah dua. Jadi diperintahkan untuk menggambar dua node di input layer, dua node di hidden layer 1, dua node di hidden layer 2, dan satu node di output layer. Fungsi aktivasi yang digunakan di hidden layer adalah ReLU activation function dan sigmoid function untuk output layer. Ya, ini untuk gambarnya multilayer persektornya. Jadi ada dua node di input layer. Kemudian ada dua node juga di hidden layer 1. Ada dua node juga di hidden layer 2. Kemudian ada satu node di hidden layer 3. Ini node 1, ini node kedua di input layernya. Ini node 1, ini node kedua di hidden layer satunya. Ini node 1 dan ini node 2 di hidden layer 2-nya. Dan ini node 1 di output layer. Kemudian di antara layer-layer ini yang tidak menggunakan bias hanya di output layer. Di sini ada bias, satu bias di input layer dan satu bias di input layer 1. Ini satu bias di output input layer. Ini di hidden layer 1. Mohon maaf salah tadi. Ini satu bias di hidden layer 1. Kemudian satu bias di hidden layer 2. Dan untuk output layernya itu tidak ada bias. Kemudian diketahui di sini ada memiliki dua data utama. Dua data utama ini, yang pertama ada 6,7 dan yang keduanya ada 3,3. Dan untuk weight-nya ini diisi secara random sesuai dengan ketentuan. Untuk nilai 1 ini sesuai dengan NIM terakhir saya, dan untuk 5 ini NIM sebelum terakhir saya itu 5, jadi 51. NIM terakhir saya itu 51 ya. Kemudian untuk nomor 1 sudah. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Carilah input output pada setiap layer. Jadi input output di layer 1, di input output di layer 1, layer 2 ya, oke. Sampai input output di layer 3 atau output layer. Fungsi aktivasi yang digunakan di hidden layer adalah ReLU function dan sigmoid function yang digunakan di hidden layer. Oke, selanjutnya kita langsung saja menuju ke ini. Di sini ada rumus. S1 ini adalah input. Kita sebelum mencari nilai datanya ini kita harus mencari inputnya dulu, input dan output. Yang pertama saya akan mencari inputnya. Untuk inputnya di sini ada rumusnya weight 01. Weight 01 ini, weight ini dikalikan dengan bias. Ini bias pada input layer, ini input layer, kemudian ini adalah layer 1, hidden layer 1 ya. Untuk weight ini dikalikan dengan bias pada input layer. Selanjutnya untuk weight 11 ini, weight 11 dikalikan dengan node 1 pada input layer, ya. Kemudian di W21 ini dikalikan dengan node kedua pada input layer. Kemudian setelah hasilnya diketahui, itu akan dijumlahkan dengan seperti ini, jumlah kali lalu dijumlah. Untuk nilainya seperti ini sudah saya dapatkan. Dan untuk hasilnya ini, hasilnya adalah 3,65. Selanjutnya untuk input sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita akan mencari output. Outputnya di sini menggunakan activation function ReLU. Ya, untuk rumus outputnya itu sangat mudah sekali. Di sini rumusnya seperti ini. Untuk nilai output rumusnya seperti ini. Dengan nilai max 0,S1. S1 ini adalah inputnya. Input yang ini, input hasil dari layer 1 ini.
Ya, inputnya itu adalah 3,65 nilainya ya. Jadi 0,3,65 ini untuk cara mendapatkannya adalah dari 0 sampai 3,65 nilai tertingginya itu berapa, maka di sini kita bisa mendapatkan 3,65, maka hasilnya adalah 3,65. Jadi untuk inputnya adalah 3,65 ya, dan untuk outputnya adalah hasilnya 3,65. Next, kita sudah mendapatkan sebelumnya kita sudah mendapatkan node ke-1 di layer hidden layer 1. Kemudian kita akan mencari node kedua di hidden layer 2. Node kedua di hidden layer 1. Ya. Kemudian untuk rumusnya sama saja seperti yang tadi, hanya di sini bedanya untuk nilai wake aja yang berbeda. Selanjutnya di sini untuk rumusnya W02 ini dikalikan dengan bias, kemudian ditambah dengan W12 ini dikalikan dengan node 1 di input layer. Kemudian untuk wake ini dikalikan dengan node 2 di input layer. Kita akan mencari inputnya terlebih dahulu. Ini adalah rumus input yang sebelum saya sebutkan. Untuk nilainya seperti ini, hasil yang sudah saya dapatkan. Oke, dan hasilnya adalah ini 2,32. Kemudian kita akan mencari outputnya menggunakan activation function ReLU. Di sini sama seperti tadi untuk rumusnya. Ya, untuk di sini tinggal menambahkan input dari si node yang keduanya ini, node kedua pada layer 1. Ya, dan mencari nilainya juga sama, 0 sampai 2,32 ini nilai mana yang paling terbesar, kemudian kita akan mendapatkan 2,32. Jadi untuk inputnya adalah 2,32 dan untuk outputnya juga sama 2,32. Kemudian untuk layer 1, hidden layer 1 ini, hidden layer 1, node 1 dan node kedua sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita pergi ke hidden layer 2 di node 1. Ini dia. Ini hidden layer 2 di node ke-1. Sama seperti tadi untuk rumusnya. Di sini kita juga mencari input dan mencari output. Yang pertama kita mencari output terlebih dahulu, R1. Ya, untuk rumusnya juga sama, hanya yang berbeda paling di sininya saja di wake-nya. Wake 01 ini dikalikan dengan bias pada ini itu di layar 1, pada layar 1. Bias di layer 1. Kemudian wake yang sebelah sini dikalikan dengan wake node di layer 1. Node 1 di layer 1. Ya kan? Iya benar. Node 1 di layer 1, kemudian wake ini dikalikan dengan node kedua pada hidden layer 1. Agak berbelit-belit sih ya. Nah, maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Ya, ini adalah hasilnya minus 0,565. Selanjutnya kita akan mencari outputnya. Jadi menggunakan activation ReLU juga, untuk rumusnya sama seperti yang di atas tadi. Dan kita akan mendapatkan hasil seperti ini. S1 itu adalah ya inputnya minus 0,565. Nah, sama seperti tadi dari 0 sampai minus 0,565 ini yang mana yang paling besar, ya sudah pasti 0 karena di sini minus. Jadi untuk jawabannya adalah 0. Mohon maaf di sini salah, harusnya 0,565. Ya. Oke, jadi untuk inputnya adalah 0,565 dan 0. Selanjutnya kita akan mencari node kedua pada hidden layer 2 dengan rumus seperti tadi, mencari input terlebih dahulu dengan wake yang ini yang sudah ditentukan. Untuk wake-nya wake 02 dikali dengan bias pada hidden layer 1, kemudian ditambah dengan wake 12
dikali oleh node 1 di layer 1, kemudian wake 22 dikali dengan node kedua pada layer 2, kemudian akan mendapatkan hasil seperti ini ya, 3,65. Untuk activation function value-nya sama rumusnya seperti tadi. Di sini untuk inputnya ya 3,65, hasilnya inputnya 3,65. Nilai terbesar dari 0, nilai tertinggi dari 0 sampai 3,65 ini berapa ya? 3,65. Maka hasilnya adalah, jadi inputnya 3,65 dan untuk outputnya juga adalah 3,65. Next, kita lanjut ke layer ketiga atau layer output. Di sini kita hanya mencari satu layer output. Nah, di sini sama seperti tadi rumusnya. Ini beda data wake. Untuk wake ini dikalikan dengan ini sekarang layer 2 ya. Layer 2. Ini bias layer 2. Kemudian wake 11,3 ini dikalikan dengan node 1 pada layer 2 ya, betul. Kemudian node 21 ini dikalikan pada node kedua layer 2. Ya, ini rumusnya dan ini adalah hasilnya 1,925. Ini koma ya, bukan 1000. Kemudian untuk mencari outputnya itu kita menggunakan activation sigmoid dengan rumus seperti ini. Outputnya G S1 3. Sini untuk mencarinya adalah 1 per 1 tambah X, sebentar, eksponensial. Saya suka ingatnya expired. Oke, pangkat min S, pangkat input ya, pangkat inputnya itu input 3. Oke, lanjut. Untuk hasilnya seperti ini. Untuk hasilnya mendapatkan hasil ini X eksponensial itu untuk nilainya 2,7 sekian gitu. Jadi untuk hasilnya ini ya. Lanjut, jadi untuk hasil inputnya adalah 1,925 dan untuk outputnya itu 0,873. Dibulatin, ini saya bulatin ya karena kan 726 ini saya bulatin aja ke 73. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor 3. Wah, lumayan capek juga ya. Lanjut ke nomor 3. Di sini ada soal carilah sensitivitas pada masing-masing layer. Layer 3, layer 2 dan layer 1 ya. Kemudian di sini ada nilai data output lapangannya itu Y itu adalah data output lapangan sama dengan 0. Nah, sebelumnya kan kita mencari nilainya itu dari kiri ke kanan, dari input layer ke output layer 1, layer 2 dan layer 3. Itu biasa disebut dengan forward propagation, ya, itulah. Saya juga kurang mengerti apa itu. Kemudian yang untuk nomor 3 ini kita mencarinya dari akhir. Kita mencari dari outputnya dulu, dari output ke input, dari belakang ke depan. Berarti di sini kita menggunakan back propagation itu propagation. Sebelum tadi forward propagation. Ya, itulah. Kita langsung saja ke nomor 3. Seperti yang sudah diketahui, ini sudah saya sebutkan tadi. Kemudian sensitivitas dengan turunan input yang ketiga tadi nih. Ya, ini adalah turunannya 1925 ya kan, apa tuh? Dikali dengan output yang ketiga kurang Y data lapangan. Oke. Jadi turunan ininya apa sih?
S1 ini adalah 1925 nilai input yang tadi. Kemudian nilai 1 ini udah ada, kurang 1925 dikali 0873, ini yang ketiga tadi tuh di atas 0873. Nah ini nih outputnya. Kemudian akan mendapatkan hasil mana ya, sebentar. Nah ini 873 dikurang 0 yaitu data lapangan ya, akan dapat hasil seperti ini, minus 1,5545. Jadi kita menghitungnya dari sini, kita mencari input terlebih dahulu. Karena input sudah diketahui, kita mencari sensitivitas. Ya karena di sini kan soalnya mencari sensitivitas. Oke, next lanjut. Untuk layer 3 sudah ditemukan, kita menuju ke layer 2. Turunan pertama dari ReLU function activation adalah kita mencari nih yang node kedua pada layer 2, sensitivitas errornya ya yang kita cari. Kemudian untuk rumusnya adalah turunan pertama dari ReLU sama dengan 0 jika X kurang dari 0 maka hasilnya 0. Namun jika X lebih dari 0 maka hasilnya 1. Jadi seperti itu ketentuannya. Untuk rumusnya seperti ini, turunan dari input yang kedua ini 1 ya, kemudian 0 ini adalah 0, kemudian inputnya kan sudah dapat, kita ini inputnya 0 dikali 1 kali 0 maka hasilnya 0. Ini sesuai dengan data yang sebelumnya kita cari. Kemudian maka hasilnya untuk turunan inputnya itu adalah 0, turunan input juga 0 ya. Lanjut, sini sensitivitas layer 2 nya, sensitivitas 1, nah, sensitivitas pada node 1 di layer 2 nya ini ada input dikali turunan inputnya ini dikali sensitivitas 1 dengan weight 3, weight 11 nih. Jadi ini dikali dengan yang atas tadi, di atas. Itu ini dikali dengan ini, maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Turunannya adalah turunan inputnya dikali sensitivitasnya adalah ini tadi, kemudian dikurang 0,5, weightnya adalah 0,5. mana tadi weightnya? Nah weightnya itu di atas, di yang halaman awal itu nilainya 0,5. Jadi suara saya mulai habis, hasilnya adalah 0. Hasil sensitivitas pada layer 2 node ke 1 itu adalah 0. Selanjutnya kita akan mencari sensitivitas pada node 2 layer 2, sensitivitas errornya ya. Ini adalah rumusnya. Turunannya 3,65, ini sesuai dengan inputnya yang tadi sebelumnya kita kerjakan pada nomor 2 ya, mungkin salah ya, betul. Kemudian lanjut, rumusnya sama seperti tadi, maka kita akan mendapatkan data 3,65, 1 dikurang 365, maka hasilnya minus 9675 ya. Karena minus 9675 adalah kurang dari 0, maka hasilnya adalah 0, kurang dari 0 inputnya. Nah ini juga 0. Oke, lanjut. Sini kita akan mencari sensitivitasnya. Rumusnya sama seperti tadi ya, inputnya 0, kemudian sensitivitas 3 nya itu yang di atas tadi 1,5, untuk W21 nya adalah 0,5, W21 ini adalah 0,5 nilainya, kemudian hasilnya 0. Jadi sensitivitas pada node kedua layer 2 ini adalah 0. Lanjut, kita menuju ke sensitivitas pada layer 1.
sensitivitas layer 1 di node ke-1 ya, itu dengan rumus seperti ini. G input yang ke-1, input pada layer 1 nih ya. Oke, turun pada layer 1 nilainya adalah ini, kemudian 1 turun, 365 adalah input pada nilai 1 juga, kemudian hasilnya minus 9675 karena kurang dari 0 minus ini maka hasilnya 0. Selanjutnya kita akan mencari sensitivitasnya. Nah, yang sebelumnya, mohon maaf, ini tadi ini mencari turunannya ya. Nah, ini itu mencari turunan, saya hilang fokus. Selanjutnya kita tadi di sini ya. Oke, kemudian kita akan mencari sensitivitas pada node 1 layer 1. Ini adalah rumusnya. Oke, dan hasilnya adalah 0. Jadi untuk sensitivitasnya adalah 0. Selanjutnya kita akan mencari sensitivitas pada node kedua layer 1. Kita akan mencari turunannya terlebih dahulu. Turunan inputnya adalah 232 dan nilai rumusnya sama aja seperti tadi, 1 dikurang 232 maka hasilnya minus 3,062. Nah, karena kurang dari 0 maka hasilnya 0. Sekarang kita akan mencari sensitivitasnya. Sensitivitas pada layer 1 node yang kedua. Ini adalah rumusnya. Nah, ini hasilnya. Sebenarnya enak, ini tinggal turun-turunin aja. Dan hasilnya 0. Jadi sensitivitasnya pada node kedua layer 1 ini adalah 0. Nah, untuk nomor 3 selesai. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Ini adalah part yang terakhir ya. Di sini carilah update wake berikut ini di looping berikutnya. Wake 1, wait 1, 0, 1, 3, 1, 11. Nah, ini dicari loopingnya ya. Dengan rumus seperti ini. Wn tambah 1 sama dengan Wn ditambah momentum. Ini adalah momentum. Dikali Wn dikurang 1 ditambah learning rate, baca, belajar membaca. Sensitivitasnya N kali X. Jadi Wn1 adalah nilai wake di looping sebelumnya. Karena belum ada wake di looping sebelumnya, maka W1 minus 1, 3. Nah, ini adalah data W-nya. Nah, diketahui untuk nilai W-nya ini adalah seperti ini. Ya, maka untuk N-nya ini adalah 0,01 dan momentumnya 0,25. Sehingga update wake di looping berikut yaitu di looping 1 untuk N sama dengan 0. Untuk wake-nya N tambah 2 di sini. Nah, ini rumusnya. Ini untuk mencari W1-nya. Ini rumusnya. Nah, dari sini turun ke sini. Nah, maka hasilnya seperti ini. Dan ini hasilnya. Jadi untuk W1, apa sih namanya? Looping, looping 1 ya. Wake looping, update wake ini adalah hasil update wake ya. Dari update wake-nya 0,10945. Ya, oke, sudah sesuai. Kemudian kita akan mencari pada update wake-nya lagi. Sini kita akan mencari wake-nya. Ini adalah rumusnya. Kemudian kita akan mencari update wake-nya. Turun di sini. Dan ini adalah hasilnya. Kita terjemahkan kembali. Setelah itu maka kita akan mendapatkan hasilnya yaitu minus 0,625. Jadi untuk update wake-nya itu minus 0,625. Kemudian yang terakhir di sini ada wake 21 ini N tambah 1. Nah, ini adalah rumusnya. W21 momentum, W21 3 1 N. Ini bukan N, ini itu tadi namanya learning rate. Ya, kemudian dimakan jadi seperti ini.
dan ini adalah nilainya yang terkandung pada angka-angka ini nih. Nilai ini didapat sesuai dengan hitungan yang di atas tadi, karena yang nomor terakhir saya jelaskan. Nah, kemudian setelah dihitung maka kita akan dapatkan lagi seperti ini. Kemudian hasil yang ini itu dijumlahkan dan akan mendapatkan hasil 0,6787. Jadi update like looping yang 1213 ini hasilnya adalah 0,6787. Ya, sekian dari saya, Andika Pratama. Jika ada kurang mohon dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.